Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian saya tuh tertarik karena saya lihat Al-Quran itu ada tulisan Al-Quran dan terjemahannya. Nah itu tuh saya baru pertama kali itu. Kok nabinya sama ya ternyata? Cerita tentang Nabi Adam. Kok sama ya gitu. Loh, kok sama dikeluarin dari surga? Dari situ bener-bener yang mulai ragu. Iya ya, Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan ya. Gitu. Statement yang sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kan juga ada di Injil sebenarnya. Iya kan Tuhannya memang satu. Karena waktu itu nyebutnya Allah ya. Ya Allah ini Tuhannya. Waktu baru awal-awal ya, datengin pastor ke rumah, suruh didoakan. Papa tuh sebenarnya nyesel karena kamu itu jadi nggak bisa masuk surga. Kan karena kamu nggak melalui Yesus, nggak ada yang masuk surga kalau tidak mentauhidkan Allah. Wabarakatuh, Mbak Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya Bekasi. Terus lama tinggal di Jogja, sudah berapa lama? Dari 2017. Dari 2017. Kabarnya Mbak Wina ini sebenarnya sudah syahadat dari tahun berapa, Mbak? 2009. 2009 ya? 2009, dan kemudian baru mengulang syahadat lagi di tahun 2024 ini karena gimana tuh Mbak ceritanya? Apa menerima? Sudah menerima dan bisa menerima saya dengan Islam, dengan yang berkerudung, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan syariat gitu. Jadi boleh sholat di rumah. Sebenarnya terbatas di keluarga inti sih, tapi itu udah Masya Allah banget. Dulu karena saya sekolah di sekolah Katolik ya, dari kecil tuh di sekolah Katolik sampai waktu kuliah. Waktu kuliah itu saya mulai di kampus umum, jadi mulai punya teman-teman yang agamanya beda agama. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian saya tuh tertarik karena saya lihat Al-Quran itu ada tulisan Al-Quran dan terjemahannya. Nah itu tuh saya baru pertama kali itu tahu kalau Al-Quran tuh ternyata ada ya terjemahannya. Karena yang saya tahu dari sekolah, maksudnya selama ini tuh Al-Quran itu ya bahasanya bahasa Arab gitu. Jadi waktu itu momennya Ramadan, banyak yang baca Quran dan ada yang naruh Quran di situ. Terus aku boleh pinjem nggak sih? Aku mau baca dong. Oh iya boleh kalau untuk belajar boleh. Akhirnya saya baca artinya, saya baca terjemahannya, yaitu sampai di surat Al-Maidah ini. Jadi sebelumnya yang di Al-Baqarah ini sudah mulai, kok nabinya sama ya ternyata. Siapa nabinya sama itu? Cerita tentang Nabi Adam. Dan kok sama ya gitu. Loh, kok sama dikeluarin dari surga? Loh, ada cerita Nabi Musa juga dan Fir'aun. Loh, ini juga gitu. Loh, nabinya sama ya ternyata. Sampai kemudian di ayat-ayat, ternyata memang ini ya, bagus ya, ini tuh ada hukum-hukumnya juga. Mulai surat An-Nisa ya, di Al-Baqarah juga mulai ada hukum-hukumnya kayak gitu. Nggak terlalu tertarik sih sebenarnya, tapi kayak gini, ternyata ada ininya ya. Ada aturan-aturannya tuh jelas di sini. Sampai kemudian ya ini di surat Al-Maidah ini, ayat 116, ketika saya baca terjemahannya, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Dan jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kemudian dilanjutkan yang 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dari situ benar-benar yang mulai ragu. Iya ya, berarti sesuatu ya. Yesus sebenarnya bukan Tuhan ya. Dari situ mulai yang benar-benar goyah imannya. Karena sebelumnya Katolik ya, loh, iya ya. Dan
statement yang sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, ini kan juga ada di Injil sebenarnya. Oh iya. Gitu. Loh, iya ya. Mulai ragu di situ, mulai ragu. Iya ya, benar juga ya. Berarti bukan Tuhan ya sebenarnya ya. Ini nih harusnya lanjutannya nih. Iya kan Tuhannya memang satu. Karena waktu itu nyebutnya Allah ya. Ya Allah ini Tuhannya. Mulai dari situ ragu. Dari situ baru ketemu hidayahnya. Tapi juga nggak langsung berislam gitu. Jadi mulai ya mempelajari dulu. Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gini? Karena kok kayaknya ribet ya. Harus sholat, harus ini. Masih ke situnya. Tapi untuk tauhidnya tuh hidayahnya mulai ada ketika baca Quran itu. Oke. Berani ngasih tahu tuh setelah kerja. Jadi udah kerja pikirannya ya udahlah kalau sampai sesuatu terjadi yang buruk paling enggak ada pegangan. Oh iya. Kayak gitu baru berani. Marah ya jelas sih. Lebih ke apa ya, sedihnya lebih ke papa kecewa ya karena dari dulu pengurus gereja dan menurut papa satu yang waktu itu kita berantem benar-benar nggak ketemu itu justru masalah tauhidnya sih. Jadi papa tuh sampai sekarang papa tuh sebenarnya nyesel karena kamu itu jadi nggak bisa masuk surga karena kamu nggak melalui Yesus. Nah, loh itu sebaliknya. Saya juga berpikir yang sebaliknya. Nggak ada yang masuk surga kalau tidak mentauhidkan Allah. Namanya papa itu pengurus gereja dan dia termasuk yang dituakan di lingkungan sana. Jadi ketika tahu kalau sampai orang-orang tahu, lingkungan tahu anaknya masuk Islam tuh lebih ke konsekuensinya, dikhawatir dengan konsekuensinya itu. Iya ketemu terakhir itu tahun 2012 itu, tapi posisinya saya nggak menunjukkan keislaman saya gitu. Oh iya. Gitu. Jadi nggak pakai kerudung, terus kalau misalnya lagi pergi ya nggak perlu sholat, gitu. Gitu. Itu. Iya, baru kemarin pulang itu benar-benar yang saya posisi pakai kerudung, posisi saya mencari musola juga. Wah, ini tak cari musola dulu. Ya monggo dipersilakan ya. Itu saat kapan waktu mulai diterimanya? Baru mulai ini habis pandemi inilah. Pandemi. Karena apa? Kok papa bisa luluh hatinya? Lama-lama karena ini sih papa coba bertanya, terus saya jelasin, Masya Allah. Banyak sih kenapa sih harus pakai kerudung. Akhirnya dijelasin lah pakai ayat ini. Memang ini bukan budaya Arab ya. Loh, yang ini juga banyak kok yang Islam nggak pakai kerudung kayak gitu. Ya memang diperintahkan untuk menutup aurat kayak gitu. Kemudian apa lagi pertanyaan papa ya? Nah ini ada ininya, ada dalilnya kayak gitu sih. Lebih ke ini ya, papa masih Islamfobia ya. Oh iya. Jadi dia ngerasa ini kan kayak itu loh, Islam ini tuh nomor-duakan perempuan jadi harus di rumah, jadi ini akhirnya balas ke poligami segala kayak gitu. Jadi menurut dia itu nggak adil. Ya dijelaskan sebenarnya itu bentuk suatu Islam memuliakan wanita ya. Tapi paling nggak ini bisa menjelaskan, bisa punya dasar gitu loh. Di Islam itu benar-benar ada dasarnya untuk menjelaskan, bukan semata-mata karena pikiran-pikiran orang, tapi memang ada ininya, ada dari Al-Quran atau dari hadis kayak gitu. Jadi memang ada dasarnya. Kenapa sih harus begini, kenapa harus begitunya kayak gitu. Terus yang menurut dia itu agama yang kejam karena ada potongan, ada kisos. Ada hukuman-hukuman gitu. Yang itu kan sementara kalau di Katolik kan Yesus itu mengajarkan kasih sayang. Nah, lebih ke situ. Ya dijawab juga pakai ayatnya. Nah, kenapa sih yang ada kayak gitu? Saya sampai beliin papa itu buku ini, Dr. Zakir Naik. Iya. Dapat baca itu? Iya, nggak tahu ya. Tapi saya kirimin buat papa. Maksudnya supaya penjelasannya Dr. Zakir Naik tentunya kan lebih bagus ya di buku itu. Iya. Supaya papa tuh
ya mudah-mudahan dengan gitu papa bisa paham lah kenapa sih aku harus Islam dan yang dengan ini yang keadaan yang seperti ini sekarang gitu. Saya nggak tahu sih dibaca apa enggak, tapi paling nggak saya kirim sebagai bentuk salah satu apa ya, mudah-mudahan jadi wasilah datangnya hidayah buat papa. Sempat saya kirim juga bukunya yang Periplus yang The Quran itu, yang terjemahan Al-Quran juga, supaya papa bisa tahu kayak gini loh isinya Quran. Iya nggak tahu sih dibaca apa enggak, tapi paling nggak saya berusaha jelasin ya bahwa Islam itu ya nggak seperti yang orang-orang ini kan pertentangannya. Ujiannya saat Ya itu sih pertentangan, jadi ya dimarahin pasti, ditarik fasilitas pasti, dipaksa. Sampai waktu itu pas saya pulang itu waktu baru awal-awal ya, datengin pastor ke rumah, suruh didoakan, dikira wah ini ada kemasukan roh jahat. seperti itu sih dramanya. Terus sempat dikunciin juga. dikunci di kamar. Terus diberlakukan apa Mbak? Tapi alhamdulillah nggak sampai ini ya, nggak. Cuma memang waktu itu posisinya yang kenapa sih coba ditawarin untuk pindah lagi ya, untuk nggak usah. Jelas pasti. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai kekerasan gitu, enggak. Apa yang membuat Karena saya merasa inilah jalannya yang benar, jalannya yang benar-benar ya akhirnya bisa bawa saya ke surga nanti. Ya berdoa ya, doa senjata utamanya doa. Terus benar-benar menunjukkan akhlak yang baik. Nggak perlu terlalu keras juga untuk keluarga yang menentang. Terus ya itu sih doa, akhlak, dan minta pertolongan sama Allah.